Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nick Semarpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai yang sedang viral, yaitu ikan mujair, ikan hama. Nah, kenapa saya ingin membahas ini? Karena saya lihat ini sangat viral sekarang ya, sangat viral. Ada pernyataan saya lihat, saya dengar di beberapa media, salah satunya YouTube, ya menyampaikan kalau ikan mujair itu ikan hama. Ya, kata-katanya begini, bagi saya ikan mujair itu ikan hama. Nah, terus beberapa detik lagi, ikan mujair, mujair itu ikan hama katanya. Jadi saya sangat menyesalkan pernyataan ini gitu loh. Ya, sebagai masyarakat yang penikmat ikan, ya salah satunya ikan mujair, ya saya kurang setuju dengan pendapat pernyataan seperti ini. Nah, sebelum saya membahas teman-teman terkait pernyataan ini, saya perlu sampaikan terlebih dahulu mengenai hamanya di sini. Ya, kenapa disebut hama? Ya, dasarnya apa? Ini yang kita cari. Ya, kalau berdasarkan literasi dan pendapat ahli yang saya baca, ya, yang disebut hama itu adalah suatu organisme atau binatang yang dapat merusak tanaman. Nah, apakah ikan mujair ini dapat merusak tanaman atau bukan? Kan itu menjadi pertanyaan. Ya. Lalu apa itu yang merusak tanaman? Ada tikus, ada ulat, dan sebagainya yang dapat merusak tanaman yang merugikan masyarakat. Itu yang disebut dengan hama. Nah, ada enggak di ikan hama? Ada. Ikan itu ada hama enggak? Ada jenis ikan yang hama enggak? Ada, ya. Berdasarkan peraturan Menteri Kelautan Perikanan, ada beberapa kategori jenis ikan hama. Salah satunya ikan buas, ya kan? Terus kedua, ikan yang dapat menurunkan populasi. Terus ketiga, ikan yang bersifat parasit. Nah, dari ketiga kategori itu, apakah ikan mujair yang masuk dalam kategori uh, ketiga itu? Saya rasa tidak. Ikan buas tidak bisa diternak, ya gampang dicari, ya. Terus ikan dapat menurunkan populasi? Saya rasa tidak. Dia juga ikan diternak, ya kan? Terus apalagi ikan bersifat parasit? Saya rasa tidak. Dia tidak merusak tanaman kok. Nggak tahu dia kalau di sawah-sawah dia makanin sawah nggak, makanin padi nggak, kan enggak, ya. Nah, terus saya berpikir mungkin si kawan itu berani menyampaikan itu dia punya literasi, ya, punya pendapat ahli atau punya peraturan atau punya jurisprudensi, ya, yang menyatakan hal seperti itu sehingga dia berani menyebutkan itu, ya. Kalau dia tidak punya itu, dia menyebutkan itu, ya kan bisa, kalau orang kan bisa menduga kalau dia itu mengada-ngada gitu, mengarang gitu kan, ya, asal ngomong gitu kan. Nah, ini nggak boleh, jangan mengada-ngada, ya, jangan ngarang-ngarang, jangan asal ngomong gitu kan. Ya kalau secara pribadi ya ya boleh saja ngomong secara pribadi, tapi jangan diomongin di muka umum kan. Jadi timbul antara setuju dan tidak setuju, antara pro kontra terhadap pernyataan tersebut. Kalau bagi saya sih, saya tidak setuju pernyataan itu, karena saya juga sebenarnya penikmat ikan, ya, apalagi ikan mujair ini. Saya sering makan ikan mujair. Kalau saya ke pasar ngeliat ikan mujair yang masih hidup, ekornya geol-geol, perutnya gemuk, ya berenang begitu, saya beli itu. Ya ini pasti bertelur, ini enak nih kalau digoreng gitu. Saya penikmat ikan mujair. Nah begitu juga kalau saya ke Lapo. Kalau ada ikan, saya minta ikan mujair yang ditombur itu. Ya, itu langsung saya pesan. Nah bro, kasih dulu ikan mujair yang ditombur itu. Saya bilang, enak itu. Apalagi uh, agak digoreng garing sedikit gitu, ya enak ikan mujair itu, ya. Jadi saya sangat tidak setuju, ya, saya sangat tidak setuju pernyataan itu yang menyatakan ikan mujair itu ikan hama. Nggak setuju saya, ya. Bahkan mungkin ada juga orang lain nggak setuju selain saya, ya, mungkin peternak ikan, ya, seperti, ya, peternak ikan mujair, ya kan, mendengar itu gimana gitu loh kan. Ya, saya rasa juga mereka nggak bakalan setuju atas pernyataan itu. Nah setelah itu teman-teman, bagaimana ya mengenai dampak hukum atas pernyataan itu?
ya dapat hukumnya apa gitu kan, sepanjang dia bisa menunjukkan, membuktikan ada literasi yang menyatakan kalau ikan mujair itu adalah ikan hama, ya saya rasa tidak ada masalah, ya kan. Nah, kalau dia tidak bisa menunjukkan itu, apakah itu bisa dikategorikan memberi keterangan bohong, pernyataan bohong, ya di muka umum atau seperti apa? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita, ini menjadi polemik nanti kan, bisa menjadi debatable. Tetapi bagi saya sih masih dalam tahap setuju tidak setuju ya, karena itu mungkin dia hanya berpendapat secara pribadi ya, tidak ada niat untuk membenci seseorang, ya kan, nggak ada niat atau membenci kelompok, nggak ada niat di situ atau menyentuh seseorang. Saya belum nggak tahu ya, tapi kembali ke niat dia. Kalau memang ada niat, ya pasti ya dugaan terpenuhi, memberi keterangan yang tidak benar, ya mungkin dugaan terpenuhi. Tetapi kalau tidak ada niatnya, saya rasa masih hanya pendapat pribadi antara setuju tidak setuju. Kalau antara setuju tidak setuju, ya saya rasa uh, tidak ada dampak hukum yang terjadi di situ sepanjang dia bisa membuktikan ada literasi, ada pendapat hukum atau pendapat ahli atau jurisprudensi yang mengatakan ikan mujair itu ikan yang dipersamakan dengan hama. Kalau ada, kalau tidak ada ya patut diduga dia memberikan keterangan bohong atau tidak benar, ya kan, di muka umum. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan.